Salam kejujuran. Oke, alhamdulillah hari ini 19 September 2025. Jalan pagi sambil belanja. Sekarang kita unboxing belanjaan hari ini. Ini namanya somai 5.000 dan ini tahu isi 2.000 rupiah dan belanjaan lainnya. Mari kita buka. Semoga kita bisa menjalankan kehidupan dengan kejujuran yang dimulai dari diri sendiri kepada keluarga dan ke seluruh Indonesia. Kita kembangkan di seluruh Indonesia bahwa kejujuran itu sangat mendasar, fundamental. Lalu kita kumandangkan ke seluruh dunia, sehingga kalau semua sudah dalam kejujuran, maka kehidupan makmur mulia pasti tercapai, baik di dunia apalagi di akhirat, di kehidupan kedua nanti. Dan itu sudah jaminan dari Allah. Setiap perbuatan kejujuran ada balasannya. Perbuatan kebaikan, kebenaran, kebaikan dan kebenaran, kebenaran dan kebaikan. Itu sekecil apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat, akan dibalas Allah dengan balasan yang setimpal. Bahkan kalau perbuatan itu kebenaran, kebaikan, balasannya itu berlipat ganda. Bahkan kita tidak tahu, tidak hanya menyadari bahwa balasan itu hanya di akhirat nanti, surga atau neraka. Di dunia pun, dalam kehidupan selama kita masih hidup, itu pun bisa kita mendapatkan balasan dari perbuatan kita yang kita tidak menyadari bahwa itu akibat perbuatan masa lalu kita atau perbuatan dalam keluarga kita yang bisa mengefek pada diri kita juga. Namanya kausalitas, sebab akibat. Diri kita sendiri saja, tidak memandang pada orang lain. Perbuatan baik yang kita buat, kita perlakukan, kita lakukan hari ini, efeknya nanti di masa depan, ataupun bisa cash hari itu setelah kita berbuat, itu pun bisa kita terima. Tapi kita tidak tahu bahwa itu akibat perbuatan kita sebelumnya. Tapi menyadari bahwa itu adalah kausalitas dari perbuatan kita sebelumnya, itu lebih penting. Sebab akibat. Ada yang mengatakan hukum alam. Segala macam istilah. Tidak mungkin sesuatu itu terjadi kalau tidak ada sebabnya. Jadi hukum kausalitas. Tapi kejujuran sebagai fondasi utama harus ditegakkan untuk mencapai kepasrahan total hanya kepada Allah. Perbuatan apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, kita menyadari sepenuhnya itu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah, dipertanggungjawabkan. Yang pasti itu nanti di akhirat, di kehidupan yang kedua. Tapi sebagai hukum sebab akibat, selama kita hidup di bumi, selama kita masih hidup, itu ada langsung balasannya dari Allah yang kita tidak menyadarinya. Kapan datangnya, saat apa kita akan menerima balasan perbuatan kita sebelumnya?
kita tidak menyadari hal itu. Tetapi kita sadar sesadar-sadarnya bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi pada kita, itu semua dikehendaki oleh Allah. Misalnya kita dagang, kita belanja seperti ini. Bukan atas kemauan saya sendiri bahwa saya bisa berbelanja, membeli A, membeli B. Tapi sebelum-sebelumnya itu sudah kita sadari bahwa itu dikehendaki oleh Allah, bahwa saya akan berbelanja kepada tempat saya berbelanja hari ini. Dan itu terjadi, dan saya sadari, ya Allah, ternyata kehendakmu terlaksana saat ini, bahwa saya berbelanja sambil jalan kaki dan berbelanja dan saya bawa pulang. Itu yang penting disadari, bahwa gerak batin, gerak dohir kita, gerak pikir kita, apa yang ada di dalam hati kalau orang menyebutnya, apa yang kita rencanakan, nanti saya mau belanja, beli A, beli B, saya jalan, saya bayar semua. Ternyata sampai di tempat kan belum tentu kejadiannya seperti itu. Kenapa? Karena belum terjadi, itu kan baru rencana. Rencana mau berbelanja. Tapi kejadiannya belum. Baru ketika oh iya ya, saya tadi sudah merencanakan untuk beli A, B, C. Terjadi seperti yang direncanakan, dibawa pulang. Tapi kesadaran bahwa apa yang ingin kita lakukan dan sudah kita lakukan, apa yang ingin kita lakukan, sedang kita lakukan, dan sudah terjadi, itu semuanya kita sadari bahwa semua dikehendaki oleh Allah. Atas kehendak Allah, apapun itu bentuknya, perbuatan sekecil apapun yang kita lakukan, semuanya berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Semuanya dikehendaki oleh Allah. Apapun itu yang terjadi, walaupun kita rencanakan A tetapi tidak terjadi, itulah rencana Allah bahwa kita berencana berbelanja, itu dikehendaki Allah. Kemudian pada peristiwanya ternyata tidak terjadi bahwa kita akan berbelanja sesuai rencana. Berarti tidak terjadi, itu pun dikehendaki oleh Allah untuk tidak terjadi. Jadi kedua-duanya kehendak Allah. Berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dipertanggungjawabkan, perbuatan kebenaran dan kebaikan mendapatkan ganjaran surga, perbuatan ketidakbaikan dan ketidakbenaran mendapatkan ganjaran neraka. Meyakini bahwa itu semua berasal dari Allah, kembali kepada Allah, atau dikehendaki oleh Allah, apapun bentuknya, positif maupun negatif, sesuai rencana atau tidak sesuai rencana, kedua-duanya atau keseluruhannya adalah kehendak Allah. Jujur mencapai puncak kepasrahan hanya kepada Allah semata, dengan cara tunduk dan patuh kepadanya, meyakini sepenuhnya segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dipertanggungjawabkan kepadanya, dan dia pun memberikan kita balasan yang sesuai dengan perbuatan, dengan tunduk patuh kita kepadanya. Keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dengan penuh kesadaran, itu yang sangat penting. Semoga tercapai kehidupan makmur mulia dengan kesadaran, kejujuran, mencapai puncaknya kepasrahan hanya kepada Allah. Salam kejujuran.